Assalamualaikum. Oke, Ibu lihat kayaknya masih ada yang belum rapi. Mejanya silakan dirapikan dulu ya. Oke, buku-bukunya silakan dikeluarkan dulu. Oke, alat tulisnya ya. Bajunya yang masih belum rapi silakan dirapikan dulu. Oke. Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah Ananda, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya melafazkan basmalah. Oke, silakan ketua kelasnya dipimpin doa terlebih dahulu. Sebelum mengawali pelajaran pada hari ini, baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Semoga dengan kita mengawali kegiatan kita dengan berdoa tadi menambah keberkahan kita pada pagi hari ini. Jadi kalau misalnya kita berdoa setiap mengawali kegiatan aktivitas, sebenarnya kita itu sudah menerapkan salah satu profil dimensi lulusan ya, yang itu keimanan dan ketakwaan. Jadi untuk Ananda semuanya jangan lupa untuk berdoa ketika memulai setiap aktivitas. Oke, bagus sekali. Sebelum itu Ibu absen dulu ya. Siapa yang hari ini nggak hadir? Coba dicek temennya. Atau Ibu absen dulu ya. Adam Wilson. Oke. Adelia Putri hadir ya. Adis Bahar. Oke. Bahtiar ya. Ahmad Faisal. Oh, tidak hadir, sakit ya? Oke, kita doakan semoga segera sehat ya. Amin. Alicia. Oke. Al Rizky. Oke. Andin. Oke. Ashifah. Ada ya. Brian. Oke. Chandra. Oke. Karisma. Oke. Dava. Hadir semua ya. Fatima. Oke. Feni. Oke, hadir ya. Ihsan. Oke. Julintan. Oh, nggak masuk, sakit ya. Oke, kita doakan semoga cepat sehat ya. Oke. Sebelum kita mulai belajar ya, kayaknya ini pada untuk konsentrasi kita pada hari ini, Bu, ada games dulu nih. Mau nggak main games? Mau. Boleh deh, silahkan berdiri semuanya. Oke, pernah nonton bola sebelumnya? Pernah. Tahu tepuk Indonesia? Tahu, coba. Indonesia. Mantap sekali ya. Itu tepuk Indonesia ya. Ini biasanya nonton bola nih ya. Indonesia. Oke, itu namanya tepuk satu.
Kalau tepuk 2, Indonesianya 2 kali, ya. Tepuk 2. Oke, bagus. Tepuk 3, Indonesianya 3 kali, terus ada H-nya, oke? Ready? Oke. Tepuk 3. Oke, bagus. Oke, kayaknya ini ya luar biasa ya. Kita coba lagi. Tepuk 1. Dilatih lagi konsentrasinya. Tepuk 1. Tepuk 2. Oke, tepuk 3. Ya, jadi Ibu bagi sini kelompok A, sini kelompok B ya. Oke, jangan mau kalah yang A dan B ya. Ya, sebelah sini A, sebelah sini B ya, 2 sini B. Ya, A ya. Oke, yang ini diam dulu ya. Oke, tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Oke, luar biasa. Kasih aplaus dulu dong. Nah, yang kelompok B jangan mau kalah ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Oke, luar biasa. Kasih aplaus untuk kita semua. Silakan duduk. Ya, silakan duduk ya. Oke. Nah, minggu kemarin ya belajar terkait kita review dulu nih materi minggu kemarin ya. Minggu kemarin belajar apa nih? Pendidikan Pancasilanya. Apa? Ada yang masih ingat? Oke, bagus sekali. Kasih aplaus dong. Oke, tentang hukum. Kira-kira hukum itu sebenarnya penting nggak sih, Nak? Penting. Kenapa hukum itu penting? Iya, boleh. boleh. Ya, nggak apa. Silakan. Oke, luar biasa, bagus sekali. Kasih aplaus dong. Oke, untuk mengatur hidup masyarakat. Jadi kalau seandainya hukum itu nggak ada, gimana tuh? Akan hancur, chaos ya, yang baru-baru ini terjadi ya Nak ya. Kalau seandainya ada kita melakukan sebuah kesalahan, tentunya akan menimbulkan yang namanya kegaduhan ya, yang mengakibatkan apa? Bisa runtuh sebuah negara ya. Oke, bagus sekali. Kasih aplaus dong buat kita semua. Masih ingat ya materi ini? Oke. Supaya menambah ya rasa. Nah, hari ini kita akan, Ibu mau lihat dulu nih teman-teman sejauh mana pembelajarannya ya, dan hari ini kita akan belajar salah satu tujuan pembelajarannya ya. Pernah main Kahoot sebelumnya? Pernah. Mau main Kahoot? Oke, kita main Kahoot dulu ya. Boleh dibuka handphonenya? Nih, boleh join dulu, boleh scan barcode-nya dari depan, boleh juga klik ininya, silahkan. Ibu mau lihat dulu nih, kira-kira hari ini tuh kita akan belajar terkait tentang, silahkan di scan barcode atau Ibu sebenarnya udah siapin ya. Ya, boleh dari sini nggak apa-apa nih, dari komputernya boleh. Silahkan.
Ya. Udah? Nah ya, join. Boleh diganti-ganti tuh karakternya ya. Ya, nama panjang boleh, nama pendeknya juga boleh ya. Ada Fabian, mana Fabian? Oke, Fatimah. Oke, udah ada ya, lucu-lucu banget karakternya. Silahkan. Ya, boleh. Oke, sudah ada 10 orang. Silahkan. Ya. Oke, sabar. Oke. 13. Ada lagi? Kita tunggu 1 menit lagi ya. Silakan join, udah gabung semua ini. Oh ya, lagi nge-lag ya. Yang ada kendala boleh ngomong dulu ya. Ini sebelah sini sudah semua? Oke, udah semua. Oke. Oke, kita mulai ya. Oke, let's say basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita hitung mundur. 3, 1, start. Oke. Nih judulnya ya. Ini Ibu belum spill dulu gitu ya. Wih, termasuk norma apa tuh? Wah. Oh, belum masuk ya? Kesusilaan ya. Nanti di ini. Oke, Brian nih posisi nomor 1. Wah, mana Brian? Oke. Wah. Oke, next. Wah, Alisha menyusul ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Kita lihat pertanyaan ketiga. Salah atau betul? Kesopanan. Wah. Nggak apa-apa, kan belum terlalu belajar kita ya. Oke, salah itu it's okay, nggak jadi masalah. Nanti baru kita akan dalami lebih dalam. Oke, 4 yang menjawab, 5. Mati ya? Oke.
Oke. Oke, menyusul ya. Yang lain jangan mau kalah, masih ada 4 pertanyaan lagi. Ya, apa? Oke, udah di-spill dikit ya. Oke, next. Selanjutnya, Pak Alicia. Ryan tetap di posisi pertama ya. Termasuk norma apa ya? Norma apa ayo kira-kira? Oke, next. Wah, Brian masih di posisi pertama, kedua disusul Adelia. Next kita lihat. Oke, yang lain jangan mau kalah, masih ada 2 lagi pertanyaan ya. Oke. Wah, Andin naik ya. Brian abstrak. Wah, udah betul semua tuh jawabannya ya. Perilaku tersebut melanggar norma. Wah, siapa nih yang sering begini nih? Siapa yang sering begini? Kira-kira boleh nggak kayak gini? Nggak boleh ya. Oke, kita lihat. Oke. Pertanyaan terakhir, next chapter. Nih, kira-kira termasuk melanggar norma apa ya? Iya. Oke, kita lihat podium masuk 3 besar pekan ini. Al Rizky boleh maju ke depan. Kasih Allah silakan maju ke depan. Ya. Kedua ada Adelia Putri, silakan maju ke depan. Ya. Yang ketiga ada siapa nih? Oh, yang pertama ada Brian, boleh maju ke depan. Kita foto dulu, tolong difoto dong. Ya. Oh, jatuh. Kita foto dulu ya, top 3 hari ini. Tolong temennya difoto dulu. Ya, foto dulu ya. Oke, top 3 kita hari ini. Oh ya, di ini dulu spill. Yang lain jangan mau kalah, nanti kita coba lagi di akhir ya, di asesmen akhir. Oke, 1. Oh ya, geser dikit ya sini ya. Oke. Ya, dilihatin ininya ya. 1, 2. Oke, kasih Allah sudah buat top 3 hari ini. Boleh silakan duduk kembali ya. Gak apa yang lainnya karena memang kita belum masuk materi ya. Ya, it's okay. Oke, nah hari ini ya ada 3 tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Yang pertama itu peserta didik mampu menjelaskan norma dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi norma dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga itu adalah peserta didik mampu menerapkan norma dalam kehidupan sehari-hari. By the way nih, sebelum kita ngomongin lebih dalam apa sih norma itu, ya kira-kira dari kegiatan awal kegiatan kita sebenarnya sudah diterapkan belum sih? Dari pelaksanaan sudah ya? Apa tuh misalnya?
Oke, baca doa tadi. Oke, bagus. Termasuk dalam norma keagamaan. Boleh kasih aplaus dulu buat ya. Ada lagi yang mau ngomong? Boleh. Norma kesopanan. Yang gimana tuh? Boleh. Oke, bagus sekali. Boleh kasih aplaus dong untuk Brian. Ya. Salah satunya tadi sebelum masuk semuanya teman-teman sudah pada tertib ya. Oke, kasih aplaus buat kita semua. Paham sampai di sini semuanya? Oke. Oke, Ibu mau lihat dulu teman-teman semua udah dapat insight belum ya dari ini sebelum nanti Ibu akan tampilkan sebuah Oke, tunggu sebentar ya. Oke, boleh buka di handphonenya Mentimeter. Ya, Mentimeter ya. Udah? Oh iya, ini nih ada di sini. Udah, boleh scan barcode-nya. Hah? Mentimeter ya? Ya, Mentimeter masukin kodenya. Nih, yang ada, nah kodenya dimasukin ya, itu ada 4391. Buka mentimeter.com, buka 43915438. Kita akan lihat pendapat teman-teman semuanya ya untuk ya. Sudah diisi? Nah ya, boleh tuh diisi apa sih arti norma menurut kalian? Sebelumnya pernah dengar atau belum? Silahkan dituliskan di situ. Boleh 1 sampai 2 kata ya sebelum kita nanti masuk lebih detail. Bisa? Ya. Boleh artinya apa? Sepengetahuan Ananda semuanya dulu aja, tidak apa-apa. Oke, sudah? 1 saja tidak apa-apa. Sudah dijawab? Ya. Kan sama nak diisinya panjang. Boleh saya? Ya, boleh, nggak apa. Kirim ya. Oke, sangat senang, sangat ceria, luar biasa ya. Next, selanjutnya.
Oke, norma adalah peraturan dalam hidup bermasyarakat. Kita lihat dulu di sini. Oh, udah cukup banyak yang tahu ya. Dalam sebuah negara mengatur perilaku manusia. Oke, pengetahuan normalnya sudah cukup baik ya. Mana nih? Oke, wah udah banyak yang jawab ya. Nih, apakah arti norma sebelumnya pernah dengar atau belum? Udah dijawab ya. Peraturan, oke. Apalagi nih, mengatur perilaku manusia. Oke, bagus. Nah, kira-kira ini termasuk dalam norma apa? Iya, boleh diklik-klik situ. Di next. Nah, kesopanan, bagus. Apa lagi tuh? Oke, selanjutnya. Kira-kira penting nggak sih sebuah aturan untuk diterapkan? Oh, sign out ya? Ya udah nggak apa-apa. Nggak bisa ya? Oke, nggak apa-apa. Oke, jadi awalnya terkait tentang norma sebelumnya berarti berkaitan dengan apa, Nak? Iya, dengan sebuah peraturan ya. Untuk apa? Untuk mengatur tingkah laku manusia atau tingkah laku masyarakat. Nah, ini Bu ada sebuah klip video ya yang berkaitan tentang salah satu penerapan norma ya. Teman-teman nanti boleh bisa tebak ini kira-kira termasuk dalam norma apa? Ya. Mau nonton video? Oke, kita lihat ya. Silakan diamati.
Wah. Oke, setelah mengamati dari video tersebut, apa yang bisa kalian dapat simpulkan? Boleh? Silahkan. Atau mungkin pernah nggak sih berada di posisi salah satunya? Enggak, oh nggak pernah ya. Apa insight dari video tersebut? Gak apa, ada yang mau ngomong? Boleh? Kebaikan, oke bagus sekali. Salah satunya melakukan kebaikan. Boleh kasih aplaus dong? Oke. Ada lagi, boleh? Pernahkah kalian melakukan tindakan tersebut? Kira-kira pernah nggak sih? Pernah ya? Pernah yang jadi Budi? Pernah? Ada yang mau cerita? Oke, yang ketiga, kenapa sih bisa melakukan tindakan tersebut? Kira-kira? Ya, boleh. Oke, bagus. Ya, nggak boleh kasih aplaus dulu dong? Oke, ya, karena salah satunya itu adalah itu bukan haknya kita. Atau pernah menemukan dompet di jalanan? Oh, kosong tapi dicek gitu ya, dibuka. Ya, oke. Tapi kalau misalnya ada isinya nih untuk teman-teman semuanya, kira-kira apa yang bakal dilakukan? Oh, disimpan. Sampai di, iya, sampai ketemu yang punya, ya. Karena merasa kehilangan itu rasanya nggak enak ya nak ya? Pernah nggak merasa kehilangan? Pernah ya? Kok ini wadah merasa kehilangan semua ya? Oke. Pernah ya? Nah jadi kalau misalnya salah satunya, kira-kira kalau lihat dari gambar video tadi, kira-kira termasuk dalam norma apa menurut kalian? Iya, kesusilaan. Bagus sekali. Boleh kasih aplaus dong? Iya. Kenapa tuh norma kesusilaan? Dari hati nurani manusia. Oke, bagus sekali. Boleh kasih aplaus lagi? Iya. Ya, karena berasal dari hati nurani manusia. Bagus ya. Oke. Nah, minggu kemarin Ibu sudah bagi kelompok ya buat kalian semua ya. Iya. Nah, banyak nggak sih pelanggaran norma itu sebenarnya nak? Banyak sekali ya tentunya. Apa salah satunya? Robos lampu merah, terus apa lagi? Bullying, oke sesuai gambar di depan ya. Nah nanti, oke. Ibu bagikan dulu. Iya, ini materinya ya. Ya per kelompok. Bertiga ya. Iya. Ini per kelompok ya. Iya, sama-sama. Nah, oke. Sebenarnya banyak banget masalah terkait
pelanggaran norma ya. Nah, salah satunya itu ada apa di depan sini? Bullying. Terus apa lagi? Pelanggaran hukum. Terus apa lagi? Perselisihan. Terus ada lagi konflik antar agama ya, nggak kelihatan ya di situ. Nah, masing-masing kalian itu akan mendapatkan satu masalah ya yang akan dibahas ya. Namun silakan perwakilan ketua kelompoknya maju. Ya, kita akan spin ya. Oke. Silakan maju perwakilan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Kita akan lihat ya kelompoknya dapat apa nih. Ya. Siapa kelompok 1? Silakan. Boleh dipencet dulu. Kelompok 1 silakan maju. Ya, Ya, spin atau mau di sini ya kayak ya, mau di sini atau di situ. Oke, kita lihat kelompok 1 ya, perwakilannya ini dapat apa nih? Oh. Oke, dapat bullying ya. Kelompok 1 dapat bullying. Oke, silakan kelompok 2. Ya, ini di remove dulu. Silakan. Oke, itu ya. Tidak toleransi antar umat beragama, boleh dicatat dulu. Oke, selanjutnya kelompok 3 silahkan. Oke, pelanggaran lalu lintas ya. Selanjutnya yang kelompok 5 nggak bisa pilih dia. Tidak melaksanakan 5S ya, sapa, senyum, salam, dan sapa. Jadi masalah-masalah itu yang akan kita bahas di dalam kelompoknya masing-masing ya. Kelompok 5 berarti iya, nggak bisa pilih lagi ya. Pilih sendiri. Oke, murid yang mencontek 1 ujian. Ya. Oke, kasih aplaus buat kita semua. Silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Oke, masalahnya sudah dapat. Silakan dicari beberapa dampak permasalahannya ya. Ya, ini boleh silakan dicari ya. Ini masalahnya di sini masalahnya. Ini. 5 faktor penyebab masalah. Nah, kalau misalkan iya dipresentasiin nanti. Waktunya 10 menit cukup ya. 10 sampai 20 menit ya. Nah, ini dicari 5 faktor penyebab masalah yang berkaitan dengan kalian tadi dapat apa? Bullying. Nah, kira-kira apa aja? Nah, ini boleh apa? Nama kelompoknya terserah boleh. Ya. Iya. Dampaknya 4 dampak masalah, terus juga 4 upaya untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan norma yang kalian dapatkan. Yang selanjutnya analisis gimana caranya supaya tidak terjadi norma tersebut ya. Nah, boleh kalian misalnya ini, Bu, kami nggak mau nulis, mau bikin di Gamma, boleh ya. Nah, nanti pada saat maju presentasi nanti diuraikan aja apa aja masalah-masalahnya ya. Ya, silahkan dicari apa aja boleh bebas.
lagi bahas ini mana? Oh ya, ini kelompok 1, kelompok 2 ya, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 ya. Iya, boleh nanti di ini ya, dicari apa aja masalah-masalahnya di situ. Esnya dulu kali ya. Ya, ini kelompok 4 ya. Berarti buatnya dalam ditulis di sini. Iya, ditulis di sini boleh. Boleh juga misalnya kalian pakai aplikasi Canva atau misalnya mau cari di Gamma juga boleh. Biar agak lebih cepat ya, nggak apa-apa. Tapi kalau tulis tidak apa-apa. Boleh, nggak apa. Jadi dicari ini kan, nah ini pertanyaannya, kira-kira apa sih 5 faktor penyebab pelanggaran, tadi dapat masalahnya apa? Masalah 5S. 5S. Nah, kira-kira kenapa sih ada penyebab siswa yang tidak melaksanakan 5S gitu ya? Apa penyebabnya? Itu dicari, terus juga analisis 4 dampak masalah yang berkaitan tersebut. Lalu 4 upaya, kira-kira gimana nih supaya mengurangi tidak melaksanakan 5S tadi? Ya, oke? Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan ya. Buat masalah terkait dengan dalam kehidupan sehari-hari yang kalian dapatkan. Ya, kelompok 5 tadi dapatnya apa? Murid yang mencontek saat ujian. Oke, mencontek saat ujian ya. Ya. Nah, dicari apa aja faktor penyebab. Kira-kira kenapa sih faktor mencontek saat ujian itu apa aja? Ya. Iya. Ini kita metodenya problem based learning ya. Jadi kita akan berusaha untuk memecahkan masalah yang terjadi. Nah, ini yang pertama tuh kan kita di masalah kalian tadi apa nih tadi? Tidak toleransi antar umat beragama. Ya. Nah, kira-kira apa faktor penyebab tidak toleransi antar umat beragama? Ini apa namanya, debat agama ya. Nah, ya debat agama ya, ada konflik kepentingan dan lain sebagainya, itu salah satunya. Boleh itu ditulis. Aku pernah soalnya. Oh, pernah ya? Sama temennya? Ya, Kristen Buddha Bodho V1. Oh iya ya. Terus gimana? Coba lanjut. Oh, lanjut pulang ya. Tapi udah baik kan ya sekarang ya. Nah, itu salah satunya. Kira-kira dianalisis aja ya. Terus apa lagi tuh yang nomor 2? Analisis 4 dampak masalah yang berkaitan dengan norma yang kalian dapatkan. Nah, ya dampak dari konflik antar umat beragama tuh apa aja? Misalnya permusuhan, bagus. Terus apa lagi? Perpecahan ya. Nah, itu salah satunya. Jadi tuh ternyata tuh dari situ tuh banyak ya ternyata konflik yang terjadi kalau misalnya ada konflik antar umat beragama. Apalagi di situ? Analisislah 4 upaya dalam mengatasi masalah yang berkaitan dengan norma yang kalian dapatkan. Nah, kira-kira supaya nggak terjadi konflik antar umat agama tuh gimana? Atau mungkin kalau misalnya teman-teman pernah kayak tadi Brian ada, Bu, aku pernah nih konflik antar temanku. Apa yang kita lakukan supaya kita redah gitu? Mengalah ya, saling menghargai. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, silakan dilanjutkan ya. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Ya? Ya, boleh ya. Mbak itu buatnya soal gitu. Iya. Langsung jawaban. Langsung jawaban aja nggak apa-apa. Boleh langsung jawaban ya. Nanti pada saat dipresentasikan, teman-teman boleh langsung presentasikan apa yang sudah didapat dari ininya tadi ya. Oke. Ya.
Boleh. Jadi masalahnya dapat apa nih? Bullying. Bullying. Ah, bullying menarik sekali sebenarnya materinya ya. Iya. Kira-kira apa tuh faktor penyebab bullying? Trauma, ya, baik trauma yang dirasakan oleh si pelaku ya, ataupun iya korban. Terus apa lagi faktornya biasanya? Depresi. Apa depresi? Nah, salah satunya kepikiran ya. Perasaan. Apalagi. Terus apa sih dampak dari bullying itu sendiri kalau misalnya menurut kalian sendiri? Dampak jangka panjang. Oh, dampak jangka panjang ya. Terus apa lagi? Gangguan mental dan emosional. Iya, gangguan mental dan juga emosional ya. Iksan imam cahya. Ya, boleh ya. Dilanjutkan, Nak ya. Oke. Hilang nggak sih? Iya, Hilang tuh. pelanggaran. Mm-mm. Terkena pelanggaran. Ya, terkena pelanggaran ya. Ini tadi masalahnya apa? Yang dapat tadi, murid kamu contoh. Oh iya, mencontek saat ujian. Apa tuh kira-kira ininya, faktornya? Oh, itu udah dapet ya. Oke. Sekarang nomor 2. Dampak masalah yang berkaitan dengan Dampak tuh itu yang buruk kayak Akibat. ya akibat. iya, akibatnya. Akibat dari murid yang sering mencontek itu gimana? Teman berarti merugikan. Merugikan. Kan saya merugikan teman. Rino aja belajar. Ini lagi mikir nih. Aduh. Apa? Kayak analisis masalah tentang dampak. Merugikan teman yang belajar. Dampaknya. Kalau murid yang sering mencontek itu kira-kira dampaknya apa tuh dia? Teman merasa tidak setuju. Iya ya kan? Nah itu arti tuh, ya itu tuh boleh tuh. Ini apa lagi? Nah, apa ditulisin aja sesuai dengan pemikiran teman-teman semuanya, ya. Kasihan dong dia suruh pindah ya. Teman yang merasa tidak setuju dengan tindakan perilaku. Iya. Tidak sesuai arti ini selisih bisa ya, dampaknya selisih antar teman, terus apa tuh gitu ya. Ini gimana? Udah di sampai mana progresnya? Baru nomor 1. Oke, nggak apa-apa. Apa yang pertama tuh dampaknya? Kurangnya kesadaran ya. Apa tadi masalahnya dapat apa? 5S. Oh, 5S ya. Kesadaran ya. Dampak berarti negatif. Boleh dampaknya. Ya. Lanjutkan ya. Diskusi boleh, silakan.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Kak. Oke, ada nomor 3 ya. Oke ya. Solusi untuk yang menyontek nih. Iya, upayanya apa kira-kira? Apa misalnya apa? Solusinya. Iya, solusinya. Solusi supaya tidak mencontek saat ujian. Nah, gimana tuh? Coba berpikir. Solusi untuk Meningkatkan pengawasan dalam ruangan ujian. mengatasi pengawasan dalam Ruangan ujian. Pengawasan sana tuh diketati, jangan sampai longgar. Ya, boleh. Berarti pengawasnya ya. pengawasnya ya, bukan upaya ini. Ya, bukan upaya. Ya, upaya supaya tidak mencontek kayak gitu. Kira-kira tuh gimana tuh supaya? Belajar lebih. Oh iya, bisa. Belajar ya. Jadi harus belajar lebih giat gitu kan ya. Belajar kan? Oke. Silakan waktunya. 8 menit lagi ya. Ya ada nomor 4 ya. Oke, bagus ya. Coba yang ini ya, gimana? Nomor berapa? Ini tinggal upaya. Ya, upaya ya. Oke, bagus. Bullying, ada bullying itu sebenarnya menarik banget ya. Kira-kira tuh, dan terkadang tuh bullying tuh juga kayak apa ya, kayak masalah yang sebenarnya jadi PR banget ya buat sekolah. Iya, buat kita, buat pelajar, dan mungkin ibu juga masih sangat perlu ya untuk pembinaan bullying ini ya, karena kan dampaknya kalau besar ya. Pernah nggak yang paling parah apa yang pernah kalian dengerin gitu, atau mungkin pernah ngalamin ya? Oh gitu. Apa yang terberat kalau menurut siapa? Fatimah. Iya, Fatimah. Kalau kedua Apa? Oh, kelas 2 SD. Diapain waktu itu? kemarin ditarik-tarik. Oh, sampai ditarik-tarik gitu, berarti sudah kayak menyerang apa ya, fisik ya, berarti ya. Sampai sekarang masih takut nggak atau gimana? Kalau lakukan Tidak terlalu di ini ya. Nah, itu memang benar, kendali itu yang sebenarnya tuh, kendali itu ada pada dalam diri kita ya. Jadi bagaimana untuk kita bisa bangkit ya, dan juga dan kalau misalnya kalian ada di posisi temen yang melihat gimana? Iya, dibantuin. Harus minimal lapor ke gurunya ya. Oke, itu fokus ya. Semoga berkurang gitu ya bullying, masalah bullying di sekolah. Fatimah, siapa lagi nama temennya? Husain ya. Terus Fabian. Oke, thank you ya.
Ini siapa namanya? Dava Rizky. Dava. Ini Brian ya? Yang ini? Siapa? Andin. Oke, sudah 3 lagi ya. 5 menit lagi ya waktunya ya. Iya. Pikiran kesehatan. Tenang. Ini siapa? Iya, nomor 5 ya. Oke, mantap, luar biasa. Siapa namanya? Al Rizky Putra. Al Rizky. Al Rizky Putra Dewa. Yang ini siapa? Asyifa Ramadhani. Asyifa Ramadhani. Adelia Putri. Adelia Putri ya. Oke, thank you. Ini siapa nih namanya? Adis Bahtiar. Adis Bahtian. Siapa? Siapa nak? Adam. Oh, Adam. Adam? Adam? Wilson. Oke. Oke, thank you. Alicia Leticia. Oke, Alicia. Karisma Angelina. C Karisma. Oh, C ya. Sudah di mana ininya? Masih nomor 3. Oke, lanjutkan ya. Oke, nomor 4 ya. Siapa namanya? Feni. Feni. Obuyars. E-nya double. E-nya ya. Iya. Oke. Feni Obuyars. Rizky. Selanjutnya? Kenan and Krishna. Krishna. Okta. Pus. Putra. Okta Saputra. Baru tahu aku Okta Saputra. Nama tulis Muhammad panjang. Iya. Kemas. Sama ya, orang Palembang. Alvino. Pakai es bu biar dingin. Chandra Pratama. Coba? Chandra Pratama. Chandra Pratama. Oke, thank you. Ya, silakan. Ada kesulitan? Nggak ada? Oke, ada nomor 5. Oke. Buah dampak yang akan terjadi. Siap. Oke. Siap-siap ya. Kita akan spin kembali. Oke, siap-siap ya. Ini kita akan spin kelompoknya. Deg-degan nggak nih? Nggak ya? Iya ya.
Pertanyaannya boleh 1 atau 2 ya. Satu kelompok itu dapat sekitar 6 menit ya. Nah, jadi nanti satu kelompok waktunya 6 menit ya. Oke, ready? Ready. Tepuk semangat dulu dong. Tepuk semangat. Semangat. Oke, luar biasa ya. 3 atau ada yang mau coba maju ke depan? Iya, boleh. Siapa tahu dapat kelompoknya sendiri ya. Silakan Brian, boleh. Iya, boleh. Iya, dinyepin ya. Wah. Gawat, nanti kelompoknya sendiri tahu rezekinya. Kelompok 3 ya. Oke, luar biasa. Wow, semangat maju ya, luar biasa. Boleh oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan mengenai norma yang kami dapatkan, yaitu pelanggaran lalu lintas. Sebelum kami menjelaskan tentang pelanggaran lalu lintas, kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Adelia Putri dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Adelia Putri dari kelompok 3. Perkenalkan saya Alis Niklas Dewa dari kelompok 3. Kami memiliki 5 soal yang kami dapat untuk menganalisis pelanggaran lalu lintas tersebut. Salah satu soalnya itu 5 faktor penyebab pelanggaran hukum. 5 faktor penyebabnya ialah tidak memakai helm, menerobos lampu merah, tidak ada SIM, bonceng lebih dari 2 orang, kenal potbrong, tidak memiliki spion, tidak menggunakan plat. Dari 5 faktor penyebab tersebut, kita juga memiliki 4 dampak, yaitu tidak memakai helm, kita bisa terjadi kecelakaan. Terus menerobos lampu merah, kita dapat tabrakan dengan kendaraan lain. Terus tidak ada SIM, itu kita bisa kena pelanggaran jika kita ketemu polisi. Kalau beruntung sama bonceng lebih dari 2 orang. Kalau bonceng lebih dari 2 orang, itu biasanya anak-anak SMP gitu kan, itu bakalan oleng, ugal-ugalan di jalan gitu. Terus di sini kami disuruh cari cara mengatasinya. Kami milih dia itu harus taat aturan dengan cara dia harus tahu aturan itu cak mano. Terus memberikan edukasi, kita harus bilangin, tegasin ke dia. Yo, penegakan hukum yang tegas kayak tadi lah ya. Pemberian sanksi. Ya kalau ada sanksi kan dia bakalan cak, dak galak lagi aku ngano ini, lagi aku kena. Nah terus kita di sini kan analisis 5, biar kita ndak melakukannya tuh cak mano, ndak melakukan ke pelanggaran lalu lintas. Sini kan kami ada kawan cowok kok, pasti dia lah berpengalaman cak kan. Kami nanya ke dia jawab kalau ndak galak ngano itu aku tuh harus mikir dampaknya apa lagi aku kecelakaan cak mano cak kan. Terus dia ngomong aku harus patuh aturan juga biar ndak nerobos lampu merah. Nah, terus dia juga bakalan selalu meriksa motornya biar tidak oleh. Terus juga menggunakan perlengkapan keselamatan biar tidak kecelakaan cak helm. Menjaga kondisi fisik dan kesehatan. Misalnya kita ngantuk, nyampak kecelakaan. Terus di sini juga kesimpulan yang kami dapat itu
kita harus selalu taat peraturan, jangan langgar karena kalau kita ngelanggar kita bakal ngedapat ke sebuah dampak yang bakalan ngerugi ke kita dewe. Yang paling parah itu kita kecelakaan sampai meninggal. Itu pun kalau yang paling rendah kita bakalan cacat. Itu itu saja yang mungkin kami bisa sampaikan kepada semua teman-teman dan Bapak Ibu guru. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, saya. Oh ya, dari presentasi yang kami laksanakan tadi, adakah teman-teman yang ingin bertanya? Ya boleh. Kalau yang nggak tahu, kami itu dapat norma pelanggaran lalu lintas. Jadi kalian bisa itu boleh tanya. Yo, boleh. Tanya. Ayo tanya dong, tanya. Ayo, boleh tanya. Ayo, boleh tanya. Ini presentasinya bentar loh. Iya, ayo harus nanya dong. Tanya. Ayo. Ya. Yang paling penting itu anak dengan usia sudah 17 tahun ke atas. Ya, Bapak. Terus juga sudah ikut tes. Ya, buat SIM. Nah, di motor. Itu udah yang pertama. SIM A nggak sih? SIM itu ada SIM C, SIM B, sama SIM A. A itu buat mobil, kalau C itu buat motor, kalau B itu berarti truk ya? kalau B itu buat kendaraan berat. Makasih ya, dari kakak. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Gila plus dong. Luar biasa. Oke, silakan. Sebelum kita spin, Ibu mau tanya ada yang mau maju duluan? Silakan. Ya, boleh. Silakan. Kelompok 2 ya. Boleh kasih aplaus dulu untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Brian Francisco Leonard dan ini. Perkenalkan, nama saya Nanggriani Malik. Perkenalkan, nama saya Dapat Rizky Pratama. Dan hari ini kami akan mempresentasikan tentang norma yang kami dapat, yaitu tidak toleransi antarumat beragama. Pertama tuh saya ditanya nih, 5 faktor penyebab masalah yang berkaitan dengan norma dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang keberagaman. Kedua, paparan informasi fanatisme agama. Ketiga, perasaan terancam terhadap identitas diri. Yang keempat, faktor sosial dan ekonomi. Kelima, manipulasi politik dan kepentingan kelompok tertentu. Nah, kalian juga pasti pernah kan debat agama? Nah, pernah.
Ya, aku juga pernah duo vs 1 lawan Kristen Buddha. Ya walaupun cek itu tetap baik-baiklah dengan kawan kamu tuh, janganlah musuhan. Debat tuh ada pasti. 2. Analisislah 4 dampak masalah yang berkaitan dengan norma kalian. Mana tadi Ju? Dampaknya yaitu munculnya konflik. Pasti ada konflik karena kita tuh debat. Kedua, terhambatnya kerjasama dan kemajuan bangsa. Ketiga, terjadinya diskriminasi dan ketidakadilan. Pasti ada sikap agama yang lebih unggul karena lebih rame. Kita lebih sedikit daripada agama Kristen. 4. 4. Terancamnya persatuan bangsa. Satu buku aja ini. Udah tahu, jadi Google ya. 3. Soal yang kami dapat itu analisislah 4 upaya dalam mengatasi masalah yang berkaitan dengan norma yang kalian dapatkan. Setiap masalah pasti ada upaya penyelesaiannya dan ini yang kami dapatkan. 1. Penegakan hukum yang tegas. Tapi di Indonesia kurang ya emangnya. Kedua, pengembangan pendidikan yang multikulturalisme. Ada yang tahu tak? Multikulturalisme itu apa? Nah sama aku juga tak tahu. 2. 3. Promosi dialog antar agama yang inklusif. Yang keempat, advokasi kebijakan yang mendukung keberagaman serta hak asasi manusia. Nah, baru tuh dapat lagi pertanyaan. Pertanyaan terakhir. Bang, pesan atau kesimpulannya tuh apa? Nah, jadi yang hasil diskusi kami itu pesannya itu kita harus menghargai dan menghormati antar umat beragama agar tidak terjadi perpecahan yang menghambat kemajuan bangsa dan bernegara. Dan itu saja yang dapat kami sampaikan. Adakah yang ingin bertanya? Soal terakhir. Oke. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu kita harus menghargai dan menghormati antar umat beragama agar tidak terjadi perpecahan yang menghambat kemajuan bangsa dan negara. Ya, Adel silakan. Perkenalkan, nama saya Adel Putri dari kelompok 3. Saya izin bertanya kepada kelompok 2. Kalau boleh tahu, itu kan kita harus apa tadi? Toleransi kan? Toleransi. Kalau umumnya udah gak toleransi, sama no? Ya sebenarnya itu pribadi masing-masing ya, tapi menaku ndak kuagoi lagi wong itu. Tidak, misalnya kan misalnya itu tuh ada kelompok ini, terus ada kelompok ini. Kelompok ini tuh bakal masuk ke berapa dari kelompok ini biar tidak toleransi. Kau toh, jangan biar kawan kau yang ini tuh percaya dan kau. Yo kan kita ada Tuhan dewe tergantung iman masing-masing juga. Kalau dia imannya kuat, tidak mungkin lah kan tergoda ke sebelah ya itu nah. Tidak kado kena masuk yang sebelah. Terus jadi nanti juga kan tadi katanya kalian tidak tahu multikulturalisme itu apa. Sedangkan kalian nyebutnya, harusnya kalian harus tahu dulu artinya sebelum nyebutnya apa dia. Pertama aku nengok Google. Nah, itulah. Pertama aku nengok Google. Kedua kosakatanya ribetnya. Aku belibet ngomongnya. Kalian tidak mikir apa artinya kok? Juga kalian tidak penasaran nggak? Penasaran sih sebenarnya. Tadi lah nak dicari. Setelah habis waktu. Sudah. Biasa ya. Apa tuh multikultural ya? Kalau misalnya kita ngomongin multi itu apa? Kondisi ya. Beragam. Banyak baik etnis, ras ataupun suku. Yang dinamakan Kulturalisme. Ada lagi yang nak bertanya? Ngomong dong. Fabian? Ya, boleh, silakan. Karisma silakan. Perkenalkan saya Karisma Deuna
pasti ada banyak kubu. Di Indonesia ini ada 6. Pasti terpisah 6 itu kan. Si kok di sini, si kok di sini, si kok di sini, si kok di situ, si kok kat situ. Nah. Jadi kita ini tidak mungkin bersatu, pasti juga ada perselisihan. Misalnya kita berselisih dengan yang sebelah, ada pasti yang ikut campur. Jadi kita ini bakal perang sama yang lain ya itu nah. Atau dia yang bakal perang sama kita. Itulah. Dah, ada lagi dah? Sudah itu Oke, sekian dari kami kelompok 2. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan karena saya itu manusia juga, tidak sempurna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi melihat kayaknya sengit sekali ya, luar biasa. Tapi sudah menemukan titik balik ya. Oke, kasih aplaus untuk semua kelompok hari ini. Oke, mana aplausnya? Coba deh, tepuk 1. Tepuk 1. Ulang. Tepuk 1. Oke, tepuk 2. Oke, ya udah. Tepuk 3, Indonesianya 3 kali. 1, 2, 3. Oke, luar biasa ya. Tadi sudah bagus semua ya presentasi mulai dari kelompok 2, kelompok 3 ya terkait tentang bagaimana masalah yang sudah teman-teman dapatkan. Nah, kira-kira dari sini apa kesimpulan yang bisa kalian dapatkan? Norma itu penting. Apalagi? Oke, bagus. Brian. Sebuah aturan. Terus insight apa lagi nih yang didapetin dari semua gambaran yang sudah dijelaskan sama teman-temannya lagi? Oke. Kalau tidak ada norma, kita tidak bakalan terbentuk. Kita bakalan juga pecah belah. Oke, bagus sekali. Ada? Ada perselisihan. Boleh kasih aplaus buat Alicia. Oke. Ada lagi? Boleh. Jadi banyak banget ya nak ya. Jadi artinya norma itu adalah kalau misalnya kita tarik kesimpulannya, artinya itu adalah sebuah aturan yang mengatur tingkah laku manusia. Jadi mulai dari sekarang ya sesuai dengan profil lulusan kita bahwasanya sebagai seorang warga negara tentunya kita harus memiliki sifat yang namanya kewargaan, yaitu taat pada aturan ya. Nah, kalau misalnya yang sudah disebutin tadi yang tidak toleransi antar umat beragama masuk ke dalam norma apa? Norma agama. Yang bullying masuk ke norma apa? Ke norma hukum. Kalau misalnya apalagi tadi dapat tidak melaksanakan 5S, kesopanan yang berkaitan dengan perilaku, tidak mencontek saat ujian, norma kesusilaan ya, yaitu pasti ada kekecewaan yang muncul di dalam dari hatinya ya dan lain sebagainya. Sampai di sini paham semua? Paham ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada ya, sudah clear semua dari yang disampaikan dari kelompok masing-masing kelompok ya terkait tentang beberapa problem dan teman-teman sudah bahas dan sudah sangat detail dan Ibu juga akan memberikan apresiasi dan juga nilai tambahan ya. Oke, LKPD-nya boleh silakan dikumpulkan ke depan. Ya. Boleh dikumpulkan ke depan dulu.
Masih nak bertanya. Oh, masih mau bertanya ya? Dia dulu ada yang Oh, Aku tuh kasihan Bu sama dia kalau bertanya lagi. oke. Tadi dia bilang kamu kuat. Iya. Oke, thank you. Silakan duduk ya. Oke, sebelum kita tutup ya. Oh, kahut lagi. Nanti kahutnya akan Ibu kirim dalam bentuk asesmen ya. Jadi nanti teman-teman bisa kerjakan dalam bentuk asesmen. Dan ini Ibu mau refleksi dulu terhadap akhir pembelajaran ya. Boleh dibuka handphonenya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Seru. Kalau Ibu minta rate dari 1 sampai 10 berapa rate hari ini? Berapa? 1000. Perasaannya gimana hari ini? Senang. Mau lagi pembelajaran seperti ini? Mau ya. Nah, biar lebih dapat dan semuanya ngomong, boleh dituliskan di sini. Atau boleh scan Padlet ini ya, refleksi akhir pembelajarannya boleh di scan barcode, boleh dikirimkan ke grup temennya. Nah, boleh scan barcode di depan. Kita refleksi ya, manfaat apa yang kalian rasakan setelah mempelajari materi ini? Boleh di scan barcode? Ya. Kita akan lihat komen dari teman-teman. Oh, boleh dari sini sayang. Boleh. Nih. Ulang deh. Di kelas ulang. Ya, kalau sudah di barcode dikirim ke grup kelasnya boleh ya. Dapat nggak? Oh, nggak bisa ya. Bentar ya. Oh, gini aja. Oke, bentar ya. Nggak debat. Debat agama gitu. Aku tim Buddha. Nah, boleh scan barcode-nya, silakan. bener Pak. Ya, antri ya. Aku duluan habis ada ya. Ya, boleh. Bisa? Oke, silakan langsung diisi. Oh iya, nggak bisa, nggak muncul dia. Oh, dari sini aja, dari situ ya. Oke. Ya, kita lihat ya. Ya. Bisa nanti ini diisi. Kalau yang sudah boleh kirim ke grupnya. Udah? Lalu. Nah, langsung diklik tambah plus komen di sana ya. Oke, apa manfaat yang kalian rasakan dari Agil mendapatkan ilmu tentang norma? Oke. Silakan dijawab. Nah, ini boleh teman-teman nanti bisa isi ya. Mendapatkan ilmu tentang norma. Terus yang kedua, apakah menguasai seluruh materi? Jika belum, materi apa yang belum dikuasai? Nanti boleh silakan di komen ya. Ya. Oh, barcode lagi, boleh. Nih. Oh. Oh, boleh maju kode. Oh ya. Oke, ya, boleh diisi ya. Di tanda plus tambahkan komentar. Ini di sini. Oh, Nah, di situ ya. Iya, sudah dikirim ya? Oh, barcode lagi. Boleh. Diisi semua 4 pertanyaan refleksi pembelajaran kita hari ini.
Iya. Oke ya. Sudah diisi semua? Oke. Ya, oh ya kita lihat nih hasil komennya. Oke, luar biasa ya. Nah, ini refleksinya sudah lebih paham tentang norma. Apa nih? Sangat seru. Oke. Apa lagi nih? There is debat, kurang ya debatnya ya. Boleh nanti ya. Nanti kita agendakan banget untuk debat ya. Oke, bisa tahu tentang norma, jadi tahu. Oke, alhamdulillah saya menguasai seluruh pembelajaran yang dijelaskan. Oke, good. Oke, boleh kasih aplaus untuk kita semua. Oke, ya. Oke, let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga closing statement-nya dari Ibu, sebuah aturan itu diciptakan untuk kita taati ya, bukan untuk dilanggar. Yang pastinya untuk mengatur tingkah laku manusia. Nah, pekan depan Ananda semuanya jangan lupa, pekan depan kita akan mempelajari lebih detail ya terkait tentang apa aja sih tata urutan peraturan perundang-undangan. Sebelumnya ada yang tahu nggak? Apa tata urutan pertama di undang-undang kita? Ada yang tahu? Iya, tata urutan peraturan perundang-undangan. Nah, nanti di-spill minggu depan ya. Oke semuanya? Oke. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sebelum kita akhiri, ada baiknya tadi sudah melafazkan hamdalah ya. Oke, silakan ketua kelasnya dipimpin doa. Doanya dalam hati aja ya. Silakan. Membaca doa berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih untuk hari ini Ananda semuanya. Sungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah dan kesalahan itu datangnya dari Ibu sendiri. Ibu akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih aplaus untuk kita semua. Oke, thank you ya semuanya. Oh ya, lupa. Oke.